Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Abidin. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik terkait dengan literasi digital, yang mana di sini saya akan membahas mengenai hukum modern di era digital. Baik, manusia saat ini hidup dalam budaya modern yang menuntut di mana segala sesuatu bergerak dengan cepat dan efektif. Saat ini nampaknya ungkapan kekinian telah berkembang menjadi sebuah identitas yang harus dikaitkan dengan setiap aspek kehidupan manusia. Dampak perubahan zaman yang begitu cepat dianggap dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita ke era teknologi digital dengan segala gadget berteknologi tinggi, termasuk hilangnya batas ruang dan waktu antar bangsa. Baik, sejarah keterkaitan timbal balik antara hukum dan masyarakat serta munculnya negara modern inilah yang mendorong keberadaan hukum kontemporer saat ini. Ciri-ciri berikut menggambarkan modernitas ini. Yang pertama, memiliki bentuk tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah bangsa, dan merupakan alat yang sengaja digunakan untuk melaksanakan keputusan politik rakyatnya. Selanjutnya, suatu hukum dengan kekhasan tersendiri harus diciptakan untuk memenuhi tuntutan negara-negara modern yang semakin kompleks dan beragam. Namun, hukum tertulis selanjutnya membuat hukum formil menjadi kaku, tidak fleksibel, dibuat oleh orang-orang yang berwenang, dan tidak sepenuhnya terkait dengan kepastian dan keadilan hukum yang berkualitas. Hukum dapat digunakan sebagai taktik oleh agen perubahan atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai satu atau lebih pemimpin lembaga masyarakat. Perubahan sosial yang diinginkan atau direncanakan selalu terkendali, seperti pemantauan pendukung perubahan. Rekayasa sosial atau perencanaan sosial adalah metode mempengaruhi masyarakat yang menggunakan kerangka reguler dan direncanakan sebelumnya. Menurut Barda Nawawi Arif, penghancuran informasi dan polusi di Mayantara, atau kadang disebut sebagai kerusakan dunia maya dan polusi dunia maya, merupakan jenis kejahatan lingkungan yang harus dihindari dan ditanggulangi. Menurutnya, jika dilihat dari segi kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan termasuk cybercrime harus dilakukan dengan pendekatan integral atau sistemik, yaitu pendekatan penal atau yang biasa dikenal dengan hukum pidana. Yang selanjutnya, pendekatan teknologi atau teknopencegahan akibat cybercrime sebagai bentuk high-tech crime. Pendekatan budaya, kultural, dan pendekatan moral, edukasional, dan pendekatan global, international cooperation. Hukum modern dengan segala teorinya sebagai meta-naratif hukum yang mewarisi hukum masa lalu, kini menjadi tidak efektif ketika berhadapan dengan informatika teknis yang melahirkan dunia maya. Untuk mengefektifkan hukum negara di dunia maya, diperlukan perubahan paradigma, fleksibilitas, yurisdiksi universal, harmonisasi, dan kolaborasi global atau internasional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah pengucapan atau salah kata, mohon koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.